Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 532 bertepatan dengan bab ke 2575. Mendengar ini, HJQ merasa putus asa. Dia bisa melihat bahwa Yi-Chen tidak bercanda, jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika Yi-Chen benar-benar tidak ingin menyelamatkan temannya. Dia juga tidak menyangka bahwa teman-temannya itu akan bersikap bodoh dan berusaha menyudutkan Yi-Chen terus-menerus sebelum akhirnya Yi-Chen menunjukkan identitasnya. Jadi tidak heran jika Yi-Chen menolaknya untuk menyelamatkan mereka. Tidak peduli bagaimanapun mereka memohon, meskipun ia sangat ingin kembali ke Jinling untuk berkumpul kembali bersama ayahnya, tapi ia tidak tega pergi begitu saja dan meninggalkan teman-temannya di sini. Untuk sesaat GQ berpikir bahwa ia harus tinggal di sini bersama teman-temannya, walaupun besar kemungkinan ia akan mati, tapi setidaknya ia menunjukkan pada teman-temannya bahwa ia masih memiliki hati nurani. Jika tidak begitu, teman-temannya pasti akan mati dan ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Yi-Chen tidak menyangka bahwa para kaum intelektual ini akan berusaha keras untuk menarik GQ kembali ke dalam jurang. Mereka menggunakan segala macam cara untuk mendorong garis pertahanan psikologis GQ dengan menyalahkan, menentang, memohon atau menunjukkan kesengsaraan mereka agar GQ membawa mereka pergi dari sini atau agar GQ tinggal di sini dan mati bersama mereka. Yi-Chen melihat wajah GQ, ekspresinya terlihat terganggu dan berimbang. Dia bahkan terlihat menggigil. Di dalam hati Yi-Chen, ia sudah bisa memprediksi bahwa hal buruk akan terjadi. Anak muda memiliki keterikatan kuat dengan hubungan dan persahabatan, sama seperti beberapa pelaku kejahatan yang ditangkap karena membawa narkotika yang sebenarnya adalah milik teman mereka, tapi mereka sama sekali tidak rela untuk mengkhianati teman mereka. Bahkan beberapa rela mati demi temannya karena mereka menganggap bahwa jika mereka mati untuk teman mereka, itu adalah sesuatu yang baik. Padahal teman mereka hanyalah menggunakan kesempatan itu untuk jalan keluar. Karena itu, Yi-Chen tidak memberikan GQ waktu untuk beraksi. Dengan sigap ia berteriak kepada memanggil Faisal yang ada di luar. "Masuklah dan bawa wanita ini keluar." "Baik." Faisal yang baru saja membawa 4 orang lainnya dan mengendalikan 2 penjaga Hamid menjawab tanpa ragu. Kemudian ia segera pergi menghampiri GQ dan berkata dengan dingin, "Nona, hei, tolong ikuti aku." GQ masih terguncang, tapi ketika Yi-Chen meminta Faisal untuk memaksanya keluar, itu membuat dia memberikan perlawanan. Dia hampir kabur. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dengan teman-temanku." Setelah GQ mengatakan ini, ekspresi 7 orang lainnya sedikit lebih tenang dan beberapa bahkan tidak sengaja menunjukkan jejak kegembiraan. Melihat ini, Yi-Chen memiliki bayangan bahwa dengan karakter dan sifat orang-orang ini, masa depan mereka akan sangat suram. Di saat kritis, karena aku tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi aku tidak ingin teman-temanku melarikan diri dan aku ingin mereka tinggal dan mati bersamaku. Maka Yi-Chen segera berkata kepada Faisal, "Sumpal mulutnya dan bawa dia keluar." Ketika GQ mendengar ini, dia menjadi lebih tertekan dan menarik diri. "Jangan sentuh aku tidak mau pergi." Setelah itu dia menatap Yi-Chen dan berkata, "Tuan Yi, tolong sampaikan semua kepada ayahku. Katakan bahwa aku memang tidak punya rasa hormat terhadap ayahku. Katakan kepadanya untuk tidak menyalahkanku. Aku datang ke Syria bersama teman-temanku. Jika aku pergi dan meninggalkan teman-temanku di sini, aku akan menyesal seumur hidup." Yi-Chen mengangguk mendekatinya dan bertanya, "Apakah otakmu terinfeksi oleh kebodohan 7 orang temanmu itu?" "Tidak," GQ berkata dengan keras.
Aku telah memikirkannya. Aku bersedia untuk menanggung semua konsekuensi dan tidak akan pernah menyesal. Yi Chen marah besar, menunjuk kepadanya dan berteriak, "Diam! Sebelum aku datang, hidupmu dan kematianmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang karena aku sudah di sini, kamu hanya punya pilihan untuk tetap hidup." He Ji bertanya, "Atas dasar apa aku berhak memilih untuk tidak pergi denganmu?" Yi Chen balik bertanya sambil menunjuk Hamid, "Kenapa kamu tidak berkata seperti ini saat mereka menculikmu?" He Ji langsung tidak bisa berkata-kata. Dia bergumam, "Aku, aku." Yi Chen berkata dingin, "Aku malas berbicara omong kosong kepadamu. Kamu harus pergi hari ini. Tidak peduli mau atau tidak. Jika kamu benar-benar ingin mati di sini, tunggu setelah sampai ke Jiling, Tiongkok, dan setelah aku menyerahkanmu dengan selamat kepada ayahmu, kamu bisa kembali ke sini lagi. Pada saat itu, mati dan hidupmu tidak ada hubungannya denganku lagi." He Ji tanpa sadar berkata, "Tapi aku tidak mau pulang." Yi Chen mendengus, "Kamu tidak mau. Keinginanmu banyak sekali. Aku tetap akan membawamu pergi, meskipun kamu tidak mau." Setelah itu, dia berkata kepada Faisal, "Sumbat mulutnya, aku tidak ingin mendengar suaranya saat ini." Faisal segera mengambil penutup kepala dan yang dipakai oleh He Ji sebelumnya, lalu memutar kain itu dengan telapak tangannya dan langsung memasukkannya ke mulut He Ji yang mulutnya tersumbat langsung tidak bisa berbicara. Dia terus meronta sambil melihat Yi Chen dengan mata penuh air mata. Yi Chen tidak melihatnya. Dia langsung melambaikan tangan kepada Faisal, "Bawa keluar." Faisal segera membawa He Ji ke kamar yang ada di luar. Ketujuh orang di dalam kamar melihat He Ji dibawa pergi. Kemarahan dan keengganan terlihat di wajah mereka. Yi Chen melihat mereka dan berkata tanpa ekspresi, "Tidak peduli kalian bertujuh bisa bertahan hidup sampai kapan, tapi aku harap kalian ingat kalau manusia harus berjalan di jalan yang benar. Orang berpikiran sempit dan pengecut seperti kalian tidak ada gunanya meskipun sekolah tinggi. Sampah seperti kalian tidak mungkin bisa menyembunyikan bau busuk meskipun ditutupi emas berlapis-lapis." Setelah itu dia melihat ke arah Hamid dan berkata, "Komandan Hamid, tolong bawa kami pergi." Hamid langsung mengeluarkan tangan dan berkata, "Adik, silakan." Yi Chen mengangguk dan keluar dari kamar bersama Hamid, lalu menyuruh orang untuk mengunci pintu besinya lagi. Tidak peduli bagaimana ketujuh orang di dalam kamar berteriak, Yi Chen tidak merasa kasihan sama sekali. Kemudian Hamid mematuhi janjinya dan memberikan perintah kepada anak buahnya dengan walkie-talkie untuk membongkar semua amunisi dari salah satu helikopter, lalu membubarkan semua penjaga di halaman dan menyuruh pilot kepercayaannya membawa helikopter serta mendarat di halaman. Setelah melakukan semua ini, Hamid berkata kepada Yi Chen, "Dik, pesawatnya sudah siap. Mari kita naik sekarang." Yi Chen mengangguk dan berkata kepada Faisal dan beberapa orang lainnya, "Kalian terus tinggal di sini." Beberapa orang itu berkata tanpa ragu, "Siap." Yi Chen menarik ke He Ji yang kedua tangannya diikat di belakang dan berkata kepada Hamid, "Mari kita bertiga naik." He Ji tidak bisa berbicara, hanya bisa terus menangis. Hamid mengambil inisiatif mengeluarkan pistolnya dan melemparkannya ke tanah, lalu berkata kepada Yi Chen, "Adik, aku berjalan di depan saja. Kamu membawa pistol dan kakiku cacat, jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan melarikan diri." Yi Chen semakin mengagumi karakter Hamid. Dia mengangguk dan berkata, "Baik kakak." Melihat Hamid yang menaiki tangga dengan tertati-tati, Yi Chen merasa penasaran dan bertanya, "Kakak, apakah kakimu pernah terluka?" Hamid berpaling melihatnya, lalu melihat kakinya dan berkata, "Kaki kiriku pernah terluka parah dalam pertempuran karena terkena pecahan ledakan bom dan waktu itu hampir diamputasi. Untungnya bisa diselamatkan setelah melakukan berbagai usaha keras, tapi mengalami kerusakan permanen. Jadi otot-ototnya mengalami penyusutan parah sehingga menjadi pincang." Dia menghela nafas. Di Suria ini, kesulitan yang dihadapi seorang komandan pincang sangat sulit dijelaskan. Meskipun pincang bukan cacat serius, tapi Hamid adalah
panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kakinya yang pincang berdampak besar pada citra dan wibawa dirinya. Dampak terbesar adalah kepercayaan dirinya mengalami banyak penurunan. Dulunya Hamid juga seorang jenderal yang ambisius dan berharap bisa membuat perubahan dalam pertempuran yang kacau balau, bahkan berharap bisa menjadi panglima tertinggi di seluruh pasukan oposisi. Tapi sejak kakinya pincang, pamornya turun banyak, dengan kepercayaan dirinya juga ikut menurun. Awalnya pasukannya hampir sebanyak 10.000 orang, bisa dianggap sebagai pasukan yang relatif kuat di pasukan oposisi. Tapi beberapa orang kepercayaannya melihat dia pincang dan kepercayaannya dirinya juga menurun, jadi memakai kesempatan ini untuk menghasut sebagian anak buahnya lalu membentuk pasukan sendiri. Hal ini menyebabkan kekuatannya merosot. Terkadang kenyataan sangat kejam. Saat seseorang memiliki kekuasaan tinggi, maka anak buah akan sangat patuh dan setia. Tapi jika kekuatan orang ini menurun, maka anak buah akan balik menggigit. Membangun pasukan sendiri bisa dianggap lebih bermoral. Sebagian orang yang tidak beretika bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh ketua mereka dan menggantikannya. Hal-hal seperti ini sudah umum dari zaman dulu dan zaman modern. Hal seperti itu tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah. Hamid yang ada di Suriah juga sama. Perkembangan ekonomi di tempat ini sangat terbelakang, ditambah banyak pegunungan sehingga tingkat motorisasi sangat rendah. Kebanyakan harus mengandalkan kaki dan hewan. Dalam situasi seperti ini, cacat yang dialami Hamid menjadi masalah besar. Saat pasukan melakukan perang darat, dia sama sekali tidak bisa maju ke garis depan untuk menyemangati pasukannya. Pasukan oposisi adalah orang-orang kasar yang sangat membutuhkan komandan untuk memimpin mereka atau membaur dengan mereka. Tapi kaki Hamid menjadi masalah besar. Saat ini Hamid tertatih-tatih keluar dari ruangan bawah tanah. Yichen dan Hamid CQ ikut di belakangnya. Setelah keluar, sebuah helikopter bersenjata terlihat diparkir di halaman dan semua personel bersenjata sebelumnya telah dievakuasi. Senjata dan amunisi yang semua digantung di bawah helikopter sudah dibongkar. Semua amunisi telah dikeluarkan dari senapan mesin yang merupakan senjata utama. Alasan mengapa Yichen meminta mereka mengeluarkan semua amunisi adalah untuk memastikan Hamid tidak akan tiba-tiba menyesal setelah tiba di tempat pertemuan. Bagaimana juga semua pesawat keluarga Yi adalah pesawat sipil dan pasti helikopter sipil yang datang menyebutnya. Di depan helikopter bersenjata, helikopter ibarat kertas senapan mesin yang ditembakkan akan membuat mereka menjadi penuh lubang seperti saringan. Saat ini seorang pilot berdiri di sebelah helikopter. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres melihat Hamid keluar bersama dua orang asing, yaitu Yichen dan He-Ji-Kyu, sehingga dirinya tanpa sadar hendak mengambil pistol di pinggangnya. Hamid segera berkata, "Buang pistolnya, mereka berdua adalah temanku." Ketika pilot mendengarnya, dia tidak berani membantah meskipun masih ada keraguan dan segera membuang pistolnya. Hamid memberikan perintah lagi, "Cepat nyalakan helikopternya." Pilot segera naik ke kokpit untuk menyalakan baling-baling. Hamid duduk di kabin bersama Yichen dan He-Ji-Kyu. Setelah masuk ke kabin, Yichen memakai jam tangan pemberian pasili dan menekan tombol panggilan darurat. Infrastruktur Suriah sangat buruk dan perang membuatnya semakin berantakan. Hampir tidak ada sinyal komunikasi selain di kota. Oleh karena itu, meskipun ponsel roaming internasional juga tidak dilayani di sini, satu-satunya media yang dapat digunakan untuk panggilan adalah satelit. Untung saja jam tangan untuk pasukan terjun payung ini memiliki fungsi komunikasi satelit. Setelah ponsel terhubung, Yichen mendengar suara Han Guangyao. "Tuan muda, apa Anda di sana baik-baik saja?" Yichen menjawabnya, "Baik-baik saja, bahkan berhasil lebih awal dari yang direncanakan. Kalian siapkan helikopter di tempat yang telah disepakati. Aku akan tiba di sana dalam waktu sekitar 15 menit. Han Guangyao kaget dan berkata, "Tuan muda, bagaimana Anda bisa begitu
tiba begitu cepat dan dengan jalan gunung sepanjang puluhan kilometer. Yi Chen berkata sambil tersenyum. Hamid, komandan pasukan oposisi mengantarkan kami dengan helikopter. Saat Han Guangyao mendengar ini, dia menyadari kalau Yi Chen pasti sudah mengendalikan Hamid sehingga dia sangat kaget. Jadi dia tidak tahu harus bagaimana menjawab Yi Chen untuk sementara waktu. Chen Zekai yang ada di samping buru-buru bertanya, Tuan Han, butuh waktu berapa lama kalau kita terbang ke sana sekarang? Han Guangyao baru sadar kembali dan berkata, aku akan meminta helikopter bersiap sekarang. Kita akan berangkat 5 menit lagi. Diperkirakan akan memakan waktu selama 40 menit. Baik, Yi Chen berkata, kalau begitu aku akan menunggu kalian di sini, tempat yang telah disepakati. Han Guangyao segera berkata, baik Tuan Muda, kita akan berangkat sekarang. Setelah menutup telepon, Yi Chen memberitahu Hamid koordinat GPS tujuan dan memintanya untuk memberitahunya kepada pilot. Setelah pilot mengatur koordinat, Hamid berkata kepada Yi Chen, adik Yi, pilot sudah siap dan bisa lepas landas kapan saja. Silakan berikan perintah. Yi Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu suruh pilotnya terbang. Suruh terbang. Baik. Hamid segera menggunakan perangkat headset di kepalanya untuk memerintahkan pilot untuk lepas landas. Helikopter segera naik lalu terbang ke tempat yang telah disepakati Yi Chen dan Han Guangyao. Orang biasa belum tentu bisa sampai dalam sehari di jalan pegunungan sepanjang puluhan kilometer, tapi helikopter hanya membutuhkan waktu belasan menit. Helikopter segera tiba di tempat tujuan. Ini adalah puncak gunung yang relatif landai, tidak tinggi dan medannya tidak curam. Namun tidak ada jalan dalam beberapa kilometer, jadi tidak ada orang. Setelah helikopter mendarat di puncak gunung, Yi Chen berkata kepada Hamid, kakak harus mereportkanmu untuk tunggu sebentar di sini dan kamu baru pergi setelah helikopterku datang. Hamid berkata tanpa ragu, tidak masalah, itu lebih baik bagimu. Setelah itu dia memberikan perintah kepada pilot dan berkata, matikan mesin dan lampu, kita tunggu sebentar di sini. Pilot segera melaksanakan perintah. Saat mesin pesawat berhenti, daerah sekitar langsung menjadi sunyi sehingga tangis He Ji-kyu terdengar. Saat ini sudah tidak tahu berapa air mata yang telah dia keluarkan. Yi Chen melepaskan penutup kepala mulutnya dan kata pertama He Ji-kyu adalah, kamu kirim aku kembali atau kamu pergi sendiri saja dan minta mereka mengantarku kembali. Yi Chen menyindirnya, ayahmu memberitahuku kalau kamu sangat pintar serta memiliki bakat bisnis dan manajemen yang sangat baik, tapi aku tidak menduga kalau kamu begitu bodoh. He Ji-kyu memohon, kamu tidak mengerti kalau aku pergi begitu saja, ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidupku. Aku mohon biarkan aku kembali. Jika hanya aku yang hidup dan teman-temanku mati, aku akan merasa tersiksa selamanya. Daripada seperti itu, lebih baik biarkan aku tinggal. Yi Chen menyadari kalau sikap He Ji-kyu ini mungkin tidak bodoh, tapi ini karakternya sendiri. Kebanyakan orang akan mudah memaafkan dirinya, tapi tidak untuk sebagian orang. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak akan memaafkan diri mereka sendiri dengan mudah, tapi akan menderita selama sisa hidupnya. Jika setuju orang itu mati begitu saja, mungkin He Ji-kyu tidak bisa memaafkan dirinya. Kalau terus berlanjut, dia barangkali akan mengalami depresi berat hingga pada batas tidak tertahankan dan mengakhiri hidupnya. Saat memikirkan ini, Yi Chen balik bertanya, apakah kamu baru akan tenang kalau temanmu bisa bertahan hidup? He Ji-kyu mengangguk pelan dan bertanya, apakah kamu bisa menyelamatkan mereka? Yi Chen melihat Hamid dan berkata, kakak, aku katakan sejujurnya padamu, meskipun kamu membunuh ketujuh orang itu, Gedung Putih tetap tidak akan memberikan uang padamu. Hamid juga menyadarinya, mengangguk dan berkata, sebenarnya mereka sama sekali tidak bermaksud memberikan uang dan telah memblokir berita ini di dunia barat. Meskipun aku membunuh mereka, media barat tidak akan melaporkannya dan tidak bisa mengancam mereka. Setelah itu dia menghela napas dan berkata dengan marah, baiklah adik, aku akan melepaskan mereka kalau kamu mau, atau mengirimkan sebuah helikopter lagi untuk mengirim mereka ke sini. He Ji-kyu langsung terkejut, tapi pada saat ini Yi Chen malah melambaikan tangannya dan berkata, jangan, aku hanya ingin mereka hidup, aku tidak ingin membawa mereka pergi. Hamid buru-buru bertanya, adik, maksudmu?
Yichen berkata, begini saja, kamu jangan membunuh mereka dan biarkan mereka tinggal di pasukanmu untuk menjadi tukang bersih-bersih, memasak, menggali lubang, atau mengangkat barang. Aku rasa mereka bisa melakukan hal seperti ini. Biarkan mereka hidup dan bekerja seumur hidup untukmu di Suria. Jadi bisa dianggap tidak sia-sia menculik mereka. Hamid segera mengerti maksud Yichen. Dia tahu kalau Yichen tidak ingin menyelamatkan beberapa orang itu dan membiarkan mereka hidup karena HJQ. Jadi dia segera menyetujuinya dan berkata, karena adik sudah berkata seperti itu, maka kamu tenang saja. Aku akan memanfaatkan mereka dengan baik, memberikan makanan dan membiarkan mereka hidup, lalu bekerja patuh kepadaku. Yichen mengangguk dan balik bertanya kepada HJQ, mereka tidak akan dibunuh. Apakah kamu sudah puas? HJQ bertanya dengan marah, kamu jelas-jelas bisa membawa mereka pergi. Kenapa kamu malah melakukan ini? Yichen balik bertanya, konyol, Aku sudah berbaik hati padamu karena membiarkan mereka hidup. Kenapa harus membawa mereka pergi? HJQ berkata, jelas-jelas mereka bisa bebas dengan satu kata darimu. Kenapa kamu tidak bersedia membantu mereka? Membantu mereka? Yichen mendengus dan bertanya kepadanya, kenapa? Ada jutaan pengungsi di Suriah dan 700 juta lebih orang di Eropa. Jelas-jelas orang Eropa bisa menyumbangkan satu roti setiap hari, maka mereka bisa bertahan hidup. Tapi kenapa para pengungsi ini tidak ada tempat tinggal tetap dan kelaparan? Setelah itu Yichen bertanya lagi, Afrika mempunyai 400 juta orang yang sangat miskin dan populasi negara-negara maju jika di total ada hampir 1 miliar. Jelas-jelas selama setiap 2 orang negara maju memberi makan orang Afrika, maka seluruh Afrika tidak akan begitu miskin lagi. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? HJQ tidak bisa menjawabnya. Wajahnya memerah, tapi tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk membantahnya. Yichen berkata dingin padanya saat ini, kamu selalu merasa bisa menyelamatkan mereka dengan mudah. Jadi merasa aku harus menyelamatkannya. Ini adalah pemikiran tanpa otak. Bill Gates begitu kaya dan mudah baginya untuk mengeluarkan uang 100 juta dolar. Mengapa kamu tidak memintanya mengeluarkan uang tebusan 70 juta untuk menyelamatkan 7 orang senegaranya? GQ berkata, kamu mengubah konsepnya. Yichen mencibir, mengubah konsepnya. Baik, aku tanya padamu, apakah ada salah satu keluarga di antara ke-7 orang itu? Apakah ada salah satu saudara kandungku di antara ke-7 orang itu? Apakah di antara 7 orang itu ada salah satu temanku? Apakah di antara 7 orang itu ada salah satu teman senegaraku? Bukan kerabat, bukan saudara kandung, bukan teman senegara, dan bukan ras yang sama denganku. Aku baik hati jika membantu orang yang tidak ada hubungannya denganku. Tidak salah juga kalau aku tidak menolong mereka, meskipun aku bisa menolong mereka dengan satu kata. Atas dasar apa aku membantu mereka? Kata Yichen ini membuat HJQ tidak bisa berkata apa-apa. Dia akhirnya tahu perbedaan terbesar dirinya dan Yichen. Dia memikirkan sifat manusia dengan terlalu sederhana dan memikirkan aturan dunia terlalu ideal. Tapi Yichen sudah melihat semuanya ini. Membantu orang lain memang sangat sederhana, tapi harus ada alasan yang tepat. Jika tidak, meskipun makanan terbuang di negara maju setiap harinya cukup memberi makan seluruh Afrika, tapi Afrika tetap kelaparan. Alasan atas dasar apa meminta miliaran orang di negara maju untuk menyimpan makanan yang terbuang dan mengirimkannya ke Afrika? Sangat mudah untuk membuangnya. Jika tidak ingin makan lagi atau sudah kenyang, maka buang saja ke tempat sampah. Dengan alasan apa meminta orang untuk memberikan makanan yang terbuang ini kepada Afrika? Tidak ada alasan. 100 orang kaya teratas dunia punya uang yang tidak bisa mereka habiskan seumur hidup ini, tapi masih ada orang di dunia yang mati kelaparan karena tidak bisa makan. Apakah bisa menggunakan alasan masih ada orang yang mati kelaparan di dunia ini untuk menculik orang-orang kaya ini? Hal ini juga tidak masuk akal. Begitu juga dengan ke-7 temannya. Apa yang mereka lakukan tidak layak membuat Yichen menyelamatkan mereka. Yichen sudah sangat berbaik hati karena meminta Hamid membiarkan mereka hidup. Dia bahkan
bahkan bisa disebut sebagai dewa penyelamat mereka. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Yi-Chen lagi? Setelah mengerti dengan hal ini, HJQ perlahan menunduk dan tidak bicara lagi. Dia merasa dirinya terlalu emosional tadi. Dia bukan hanya tidak berterima kasih kepada Yi-Chen yang telah menyelamatkannya, tapi malah mengeluh tentangnya, sama halnya membalas air susu dengan air tuba. Kemarahan Yi-Chen sedikit mereda setelah melihatnya berhenti. Hamid yang ada di samping melihat Yi-Chen yang kesal dan menghiburnya. Adik, mungkin Nona He masih terlalu muda dan pikirannya masih polos. Jadi beberapa komentarnya memang agak naif bagi kita. Kamu jangan ambil hati. Yi-Chen mengangguk dan berkata, datar, benar kakak, benar kata kakak. Orang yang telah mengetahui jahatnya dunia tidak akan datang ke tempat ini untuk membuat film dokumenter. Hamid menghela nafas dan setuju dengannya. Sejujurnya aku juga tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak Medan, anak-anak muda ini. Mereka adalah orang Amerika, tapi datang ke Suriah untuk membuat film dokumenter anti perang. Hanya saja mereka tidak menyangka kalau seluruh kawasan Timur Tengah menjadi seperti ini karena Amerika yang menjadi dalang di balik semua ini. Jika mereka tidak membuat kekacauan di sini, kami akan hidup dengan santai. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.